Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam acara hari ini, kita akan melakukan kajian diniyah kontemporer tentang Islam dan ilmu pengetahuan dalam kemajuan peradaban bidang kedokteran dan kesehatan. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan kita untuk belajar, diberi nafas untuk mengkaji, mempelajari kembali kalam Allah yang ada dengan kemampuan kita masing-masing, dengan bidang kita masing-masing, yang harapannya dapat menjadi ilmu yang ilmu ilmiah ya, jadi benar-benar ilmu memang yang mendukung terkait dengan keilmuan dan juga menjadi amal, karena kita mau mengajarkannya kepada orang lain. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu memberikan perbaikan, memberikan kebaikan, dan membawa perubahan menuju yang lebih baik pada segala sesuatu yang kita lakukan hari ini atau esok nanti. Kebetulan saya diminta oleh pesantren Ainul Yakin untuk memberikan kajian diniyah mengenai ilmu pengetahuan dan Islam dalam kemajuan peradaban bidang kedokteran dan kesehatan. Harapannya nanti bisa menjadikan semangat kita untuk belajar bahwa ilmu itu dan agama itu bisa jalan bersama-sama, bisa berkembang bersama-sama dengan konsep dan niatan yang tentunya baik dan membaikkan. Jadi sebelum kita lebih lanjut, jadi Islam itu adalah sebuah agama yang sempurna. Karena Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga akhlak, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, hingga menjaga kesehatan kita pada kehidupan kita setiap hari. Kenapa Islam ini begitu sempurna, begitu lengkap? Ya karena memang Islam adalah ajaran yang lengkap, yang sempurna, yang utuh, dan itu sudah dijanjikan. Nah, mengkaji agama atau belajar agama Islam melalui sebuah kajian diniyah itu tidak hanya tentang Al-Quran dan hadisnya saja, tapi juga tentang bidang-bidang lain yang bersentuhan dengan topik-topik yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang selama ini sudah kita baca. Dalam bidang keislaman, belajar Islam itu juga bisa melalui bidang kedokteran atau bidang kesehatan. Karena justru dari ciptaannya lah, dari ciptaan Tuhan lah, dari ciptaan Allah lah kita bisa belajar tentang banyak hal. Nah, ciptaan Allah yang paling sempurna tentu adalah manusia. Nah, belajar kedokteran dan belajar kesehatan untuk belajar tentang manusia dan bagaimana manusia ini agar tetap sehat, tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, belajar kedokteran itu dalam Al-Quran itu sudah kayak menjadi menjadi ilmu kedua ya. Jadi ilmu yang pertama pastinya adalah ilmu agama. Yang kedua mungkin adalah ilmu kesehatan. Sebenarnya semua ilmu itu adalah upaya kita untuk belajar tentang kemahaan, kehebatan Tuhan atau kebesaran Tuhan yang sebenarnya semuanya sudah ditunjukkan dalam ciptaannya. Al-Quran sudah dikenal sebagai asyifa atau sesuatu yang
sifatnya menyehatkan atau menyembuhkan. Artinya apa? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali tuntunan kita terkait untuk menjaga kesehatan, baik itu kesehatan spiritual, jadi kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita, dan juga kesehatan hati kita ya, karena kita memang Al-Quran adalah tuntunan untuk akhlakul karimah, akhlak yang baik. Juga ada tentang kesehatan intelektual. Makanya di dalam Al-Quran itu seringkali dikatakan, apakah kamu tidak pernah berpikir? Apakah kamu tidak memikirkannya? Wahai kamu orang-orang yang berpikir, gitu. Mesti ada kata-kata bahwa berpikir itu adalah suatu hal yang harus dilakukan di dalam agama Islam. Selain itu juga ada kesehatan psikologis. Gimana kesehatan psikologis ada dalam Islam? Kelihatan banget bahwa Tuhan itu sudah berkata bahwa aku adalah seperti persangkaan hambaku. Jadi sebenarnya kita itu sebagai orang Muslim itu dididik untuk selalu berpikir positif, selalu berpikir thinking positively, sehingga kemudian harapannya dapat membawa kebaikan dan perbaikan karena karena kita mengeluarkan energi positif. Nah, ketika energi positif itu kita pancarkan, maka di sekeliling kita pun akan merasakan energi positif tersebut. Berarti kesehatan psikologis kita pun akan lebih baik. Dan juga di dalam Al-Quran banyak sekali, dan hadis juga ya, banyak sekali ayat-ayat yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik, seperti puasa membantu meregulasi metabolisme, terus kemudian bagaimana kita membersihkan diri, mencuci tangan. Wudhu itu kan bentuk untuk membersihkan diri. Nah, kalau kita bersih, maka kuman juga tidak nempel dan kita akan jadi lebih sehat. Jadi sebenarnya dimensi kesehatan manusia selalu terintegrasi dalam pandangan dunia religius Islam. Jadi artinya bahwa Islam itu dalam persisi kesehatan itu selalu ada dan selalu menemani proses kita berpikir dan mungkin harus menjadi sesuatu yang kita kembangkan dan kita kerjakan secara sejalan. Nah, di dalam Al-Quran, kita udah tahu bahwa Al-Quran itu 30 juz, suratnya 114, dengan ayatnya 6.666. Beberapa buku mengatakan bahwa Al-Quran dibagi menjadi 10 kelompok dakwah, yang pastinya adalah sebagai bacaan, sebagai cerita Al-Quran itu sendiri, terus kemudian tentang keimanan, perekonomian, tentang sains dan teknologi, dan di bidang keenam yaitu tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini yang nanti akan menjadi titik poin utama dari kajian kita pagi ini. Yang perlu juga harus dipikirkan bahwa kesehatan ini bukan hanya sekedar masalah diri kita yang sehat atau keluarga kita yang sehat, tapi kita juga harus ingat bahwa di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Di dalam lingkungan yang bersih juga ada individu yang sehat. Di dalam sebuah tatanan ekonomi yang baik juga akan memberikan kemampuan kesehatan yang lebih optimal dibandingkan dalam tatanan ekonomi yang buruk. Artinya apa? Kesehatan itu tidak hanya terkait dengan kesehatan biasa saja, cuman just the health gitu enggak bisa. Karena kita harus juga memikirkan faktor-faktor lain yang terlibat di dalam kesehatan, misalnya status ekonomi, kondisi sosial. Nah, karena kalau misalnya kondisi sosial masyarakatnya toksik ya, gitu ya, misalnya masyarakatnya terlalu terdepresi, ditekan, sehingga kemudian freedom-nya tidak bisa keluar, ya akan muncul permasalahan kesehatan mental yang nanti dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Atau di mana sebuah society yang begitu dipaksa untuk bekerja keras, yang pikirannya cuma kerja, tidak ada istirahatnya sama sekali, juga akhirnya terforces jadi berlebihannya, terus kemudian jadi sakit, terus ya akhirnya jadi tidak sehat. Jadi prinsipnya sehat sebenarnya di dalam Al-Quran itu juga sudah ditata dalam satu kelompok yang semuanya itu saling berkaitan. Nah, dalam kelompok ke-6 bidang kesehatan, pokok-pokok beberapa yang sudah sering atau mungkin banyak disampaikan adalah tentang memelihara kebersihan.
Jadi misalnya cuci tangan, terus kemudian wudhu, yang membersihkan hidung. Apalagi kalau dalam kondisi COVID sekarang ini, salah satu bentuk yang bagus adalah cuci hidung. Nah, jadi pada saat kita berwudhu, ngambil air wudhu, terus kemudian kita menghirup air itu sampai agak ke dalam, kemudian kita keluarkan, itu membantu membuang kuman-kuman atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung, sehingga kalau ada kuman yang nempel sudah langsung bisa dikeluarkan. Harapannya lebih sehat karena kita melakukannya sehari minimal 5 kali. Terus juga kita diminta untuk menjaga kesehatan dalam bentuk pakaian kita yang bersih, karena kita nggak mungkin sholat dalam kondisi baju yang kotor. Nah, kalau misalnya kita sholat dalam kondisi yang bersih, baju yang baik, maksudnya bajunya itu tidak najis ya, tidak mengandung bahan-bahan yang menyebabkan sholat kita menjadi tidak bisa diterima, maka hal ini juga akan memudahkan kita untuk sehat, karena di dalam tubuh di dalam lingkungan yang sehat akan terbina kesehatan fisik yang baik. Terus selain itu juga di dalam Al-Quran juga sering disampaikan tentang makan dan minum yang secukupnya. Jadi misalnya kita sudah tahu bahwa di dalam lambung itu sebaiknya diisi dengan 3 komponen, yaitu makanan sepertiga, air sepertiga, dan gas sepertiga. Artinya apa? Kita harus bisa makan. Kita harus makan jadi kita harus makan pada saat kita lapar dan kemudian kita berhenti sebelum kita kenyang. Kenapa? Karena itu untuk menjaga agar kita tetap dalam kondisi yang stable, dalam kondisi yang stabil, sehingga kemudian tidak terlalu ke kanan maupun tidak terlalu ke kiri. Kalau terlalu sedikit makannya jadi kurus banget, kalau terlalu banyak makannya juga jadi gemuk banget. Nah, ini juga tidak baik. Terus selain itu juga sudah disampaikan dalam Al-Quran itu berulang kali adalah pilihlah makanan yang baik, halal dan thayyib. Jadi makanan yang secara agama boleh dimakan dan baik atau memberikan kesehatan. Jadi misalnya daging itu kan sebenarnya nggak apa-apa dimakan dan juga halal kalau disembelih dengan cara yang benar. Tapi ketika kita makan isinya daging cuman gajih doang atau isinya cuman kulit doang, itu kan tidak apa-apa sebenarnya. But it's not thayyib, itu bukan sesuatu yang baik, karena konsumsi makanan yang seperti itu dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit. Sehingga dalam Al-Quran selalu diajarkan untuk memilih makanan dan minuman yang baik, yang halal, ya, yang yang sesuai dengan ajaran dan memberikan kebaikan bagi tubuh kita. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkan tentang kesehatan reproduksi. Jadi bagaimana melakukan hubungan seksual yang baik, atau bagaimana mendekati istri, misalnya dalam Al-Quran seperti itu. Bagaimana kita tidak boleh mendekati zina. Terus kemudian bahwa hubungan yang wajar atau yang baik itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam Al-Quran berulang kali disampaikan bahwa homoseksual itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ternyata ada beberapa penjagaan dari sifat Islam tadi ya. Jadi Islam itu kan harusnya menjaga akal, menjaga kesehatan, menjaga harta, menjaga keluarga, menjaga nasab. Nah, ketika ada proses homoseksual, maka nasab ini tidak bisa terjaga. Ketika nasab tidak bisa terjaga, maka tatanan sosial akan berubah. Begitu tatanan sosial berubah, maka akan terjadi destrukturisasi, jadi perubahan struktur dari struktur sebuah society. Ketika society itu strukturnya berubah, maka kemudian akan sulit kita untuk berkembang dan menjalankan ibadah atau menjalankan agama kita dengan baik. Selain itu dalam Al-Quran seringkali disebutkan tentang makanan-makanan apa yang nggak boleh. Contohnya makanan yang mengandung makanan yang dari hewan yang bertaring. Misalnya, kenapa kok dengan hewan bertaring tidak boleh? Karena kemungkinan besar hewan-hewan bertaring ini pada saat makan dia akan menyebabkan dia akan ada nafsu berburunya ya. Jadi mungkin nafsu berburu ini yang kemudian dapat mempengaruhi kestabilan emosi kita. Dan bisa saja mungkin di dalam hewan-hewan yang dikatakan haram itu
adalah hewan-hewan yang mengandung toksin, seperti mengandung rabies ya, virus rabies pada anjing gitu ya, atau kucing itu ada toksonya misalnya, atau hal-hal seperti itu. Jadi memang sebenarnya kita sudah dikasih tahu bahwa makanan-makanan yang tidak baik itu adalah makanan-makanan yang nanti akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi kita. Dan itu ditulis sejak tahun 600-an, 700-an ya, jadi disampaikan pada saat Nabi ada ya, jadi ketika Islam diturunkan pada saat itu sudah dikasih tahu kalau ini tidak boleh, padahal kan ilmunya belum ada waktu itu. Tapi seiring dengan bertambahnya kemajuan teknologi, maka kita akhirnya bisa memahami kenapa kok nggak boleh. Terus kemudian alkohol misalnya, kenapa kok alkohol nggak boleh? Karena ternyata alkohol itu ya di samping dia menyebabkan mabuk yang akan menyebabkan kehilangan akal pikiran, dia juga dapat merusak hepar, merusak hati. Kenapa kok merusak hati? Karena alkohol, gugus OH yang ada di dalam alkohol ini memiliki sifat oksidan. Jadi dia dapat menyebabkan kerusakan sel. Selain itu, alkohol itu kalau sudah masuk di dalam tubuh, dia harus dimetabolisme dengan kuat oleh hepar. Karena dia dimetabolisme dengan kuat oleh hepar, akhirnya heparnya bisa capek. Nah, kalau heparnya capek atau heparnya rusak, maka akan terjadi permasalahan pada hepar. Makanya orang-orang yang peminum, orang yang suka minum minuman keras, ada resiko untuk mengalami kelainan hepar, misalnya sirosis hepatis, jadi heparnya terus mengkerut, mengecil, karena banyak yang rusak. Terus selain itu juga di dalam Al-Quran ditekankan tentang pentingnya air susu ibu. Mengapa kok air susu ibu itu penting? Ternyata di dalam penelitian-penelitian terbaru, pada saat ibu itu menyusui, keluar hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon yang membantu pelepasan dari kontraksi. Jadi kontraksi dari kontraksi dari otot-otot halus, otot-otot serabut, otot-otot halus di dalam tubuh kita, yang kemudian memperbaiki vaskularisasi, memberikan kenyamanan, memberikan rasa cinta ya, sehingga kemudian oksitosin dikenal sebagai love hormone. Nah, ini baru ketahuan ternyata. Jadi pemberian air susu ibu melepaskan hormon-hormon yang kemudian dapat memperbaiki atau meningkatkan kenyamanan kita sebagai personal. Jadi kenyamanan pribadi, bukan kenyamanan karena kenyang, bukan, tapi inner peace gitu ya, rasa nyaman di dalam tubuh kita. Terus kemudian bagaimana perzinahan itu membahayakan kesehatan? Ya tadi, karena pertama dia akan mencederai garis keturunan ya. Terus kemudian pastinya dia juga akan beresiko membawa permasalahan kesehatan. Banyak orang yang bilang, loh kan ada perlindungan dari ini kayak itu kayak, tapi bagaimanapun juga pasti akan ada resikonya, dan resiko itu pasti besar. Kalau tidak sekarang, besok atau lusa, atau seterusnya, atau kapan, nggak kamunya, mungkin ke anaknya, anak berikutnya, atau ke masa depan yang lain. Jadi prinsipnya apa? Tuhan itu memberi kita warning, memberi kita rambu-rambu, tak kandani, iki lo salai, iki kok resiko ini. Tapi kadang-kadang dalam Al-Quran tidak dijelaskan dengan detail. Sehingga karena tidak dijelaskan dengan detail, tergantung kepada kita untuk belajar, mengkaji lebih lanjut dengan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang sudah kita punya saat ini, untuk kemudian terus memperdalam dan menguatkan kemampuan kita terkait dengan bidang yang kita tekuni. Dalam hal ini, kalau saya misalnya adalah bidang kesehatan. Terus selain itu hadis juga banyak ya, terkait tentang wudhu, tentang bagaimana cara mandi besar, mandi biak, mandi junub, mandi macam-macamnya, sak niate, sak carane, sak semuanya dilengkapi ditata. Terus juga cerita tentang haid. Jadi juga cerita tentang haid itu berapa lama, kalau lebih dari berapa hari itu sudah termasuk apa. Nah, jadi kita harus tahu kapan sesuatu disebut istihadah, misalnya begitu. Nah, kalau kita tidak punya ilmunya dulu, maka kita manut. Jadi kalau misalnya menstruasi
menstruasinya itu terus-terusan sampai tidak ada periode bersih, berarti kemungkinan besar itu bukan menstruasi biasa, tapi menstruasi akibat penyakit. Nah, kalau menstruasi akibat penyakit berarti perempuan itu didorong untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Nah, jadi juga kemudian akhirnya ngerti, oh kalaupun sudah keluar darah tapi dalam masa yang bukan masa bersih misalnya, dalam masa-masa yang seharusnya sudah bersih ternyata masih terus. Nah, ini yang kemudian kita masukkan di dalam ilmu kesehatan kita juga. Jadi setelah kita belajar tentang kedokteran itu, kita tahu bahwa siklus perempuan itu antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau misalnya menstruasinya itu dengan selang kurang dari 10 hari, maka harus dihitung jarak antar mensnya berapa. Jadi kemudian kita bisa membantu untuk menentukan, oh ini penyakit, oh ini enggak, gitu. Nah, mempelajari, mengetahui tentang fisiologi menstruasi, bagaimana hormon itu kemudian diproduksi menyebabkan penebalan endometrium kemudian luruh menjadi menstruasi, darah mens, berapa lama siklusnya, kemudian kita hitung, oh ini berarti termasuk siklus penyakit, oh ini tidak siklus penyakit, berarti adalah siklus normal. Nah, hal seperti ini adalah bagian dari kita belajar mengkaji berdasarkan apa yang sudah ditulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terus selain itu juga tentang jenazah. Jadi misalnya bagaimana jenazah itu harus dikubur. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi perang, kita boleh misalnya mengkebumikan orang bersama-sama. Terus kemudian dalam kondisi tertentu juga boleh dibakar. Seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ada hukum-hukum darurat yang sebenarnya prinsipnya nanti adalah untuk menjaga kesehatan. Terus bagaimana tentang puasa, bagaimana tentang makan dan minum, dan yang terakhir itu bagaimana tentang menjaga akhlak yang baik. Dan itu banyak, kalau akhlak itu kan memang salah satu topik dari agama. Nah, sebenarnya kenapa kok menjaga akhlak itu penting? Ya di samping untuk kita menjadi individu yang baik, menjadi orang yang baik di mata Allah, dan juga kemudian kita juga bisa menjadi individu yang membaikkan lingkungan kita, sebenarnya ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka kita akan memiliki kepribadian yang matang. Berarti kita itu mature secara kepribadian. Jadi kemudian kita itu bisa melihat sesuatu itu dalam proporsinya. Misalnya dalam kondisi yang berat, maka kita bisa sabar. Ketika kondisinya mengharuskan kita marah, kita pun marah tapi tidak berlebihan, tidak janggal, tidak sampai suwe. Terus kemudian kalau kita kecewa kita pun tidak sampai menyebabkan kita jatuh dalam kondisi yang depresif atau bahkan sampai ingin bunuh diri. Jadi ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka ketahanan psikologis kita sebagai seorang individu, walafiatnya itu akan muncul. Nah, mengapa perlu belajar tentang kedokteran dan kesehatan? Karena kedokteran dan kesehatan itu sebenarnya memberikan perlindungan terhadap agama kita. Hafiz al-din, artinya kita dengan tubuh yang sehat, maka kita bisa sholat dengan baik. Sehingga sholat kita pun lebih afdol. Ya, sholat dengan berdiri, rukuk, sujud, dan semuanya masih bisa dijalankan dengan baik. Wudhunya pun juga wudhu dengan air. Coba kalau kita misalnya luka bakar ya, kita terbakar badannya begitu, mau kena air, gak sembuh-sembuh, berarti otomatis kita nggak bisa wudhu dengan air. Nah, gimana seperti ini? Berarti kan syarat afdolnya itu jadi kurang gitu loh. Jadi oleh sebab itu kita belajar kesehatan sebenarnya untuk menjaga kesehatan fisik kita. Dan harapannya nanti ibadah fisik kita juga akan lebih sempurna. Contohnya mau sholatnya juga lebih sempurna. Mau puasanya bisa utuh. Mulai dari pagi, mulai dari imsak sampai malam, sampai maghrib, bisa dengan utuh. Kenapa? Karena kita tidak punya masalah kesehatan. Coba kalau kita misalnya punya gangguan lambung, atau kalau setiap kali kita mau makan, atau kita makan telat sedikit langsung perutnya sakit. Udah buyar itu semua. Oleh sebab itu, belajar tentang ilmu kesehatan, belajar menjaga kesehatan itu adalah bentuk kita beribadah. Karena nanti akan membantu ibadah kita. Nah, dalam menjaga kesehatan mental, jadi upaya kita untuk tetap sehat mental, itu juga sebenarnya menjaga akidah kita. Kok bisa menjaga akidah kita? Nah, kalau kita bisa mikir dengan baik, kita nggak majnun, kita nggak gila, berarti kan kita bisa tahu, oh this is right, this is wrong.
I should do this, jadi aku harus bisa melakukan ini. Terus kemudian, oh berarti pilihan seperti ini tidak baik, karena berdasarkan Al-Quran ayat gini-gini sudah pernah diajarkan sama Pak Yai, diajarkan sama ini, itu nggak baik. Nah, itu kan membantu kita berpikir. Kalau kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa melakukan rasionalisasi dengan baik, kita bisa mengerjakan sesuatu berdasarkan proses berpikir atau thinking proses yang jelas, maka akidah kita pun akan terjaga. Kenapa? Karena sekali lagi, Al-Quran, Islam itu bukan agama untuk orang yang tidak berpikir. Jadi Tuhan itu selalu bilang sama kita bahwa kita beragama itu pasti ada dasarnya, ada proses berpikirnya, ada rasionalitasnya, yang semuanya bisa disejalankan. Jadi kalau dulu ada pepatah yang bilang bahwa agama tanpa sains itu buta, sedangkan sains tanpa agama itu, kebalik, agama tanpa sains itu bodoh, sedangkan sains tanpa agama itu buta. So, kita harus bisa berjalan sejajar. Setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang kami dari kesehatan juga duduk bersama dengan ulama untuk melihat kemajuan-kemajuan atau kita mempertimbangkan, mengajak bicara terkait dengan fikih-fikih kontemporer terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di bidang kedokteran, misalnya bayi tabung, atau misalnya kemudian ini surrogate mother, kok surrogate mother sudah jelas sudah diputusin. Terus kemudian yang lain-lain juga terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya kita belajar kesehatan itu sebenarnya untuk melakukan perlindungan terhadap kehidupan. Ya, karena memang kan kita punya nyawa ya, nyawa ini harus kita lindungi. Nah, hifz al-nafs ini adalah badan kesehatan kita atau jiwa kita, kehidupan kita harus dipertahankan. Pertama yang harus dipertahankan pastinya kualitas hidup. Maksudnya kualitas hidup itu kita tuh kalau setiap hari bisa lari 10 kilo ya kita harus bisa terus lari 10 kilo. Itu menunjukkan bahwa memang kualitas hidup kita itu tetap baik. Nah, ini yang kita sebut dengan upaya-upaya promotif, upaya untuk meningkatkan kesehatan orang-orang yang sudah sehat. Jadi orang yang sehat dibuat makin sehat. Selain itu juga nutrisi, karena tadi sudah berulang kali ya, jadi bagaimana agama Islam itu selalu menyampaikan tentang menjaga kesehatan kesehatan tubuh kita melalui makanan. Jadi nutrisi yang kita pilih, makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu yang akan menjaga kesehatan kita. Terus selain itu juga dengan upaya kita mencegah penyakit, berarti kehidupan kita akan terjaga. Nah, misalnya seperti COVID, seperti saat ini kita diminta untuk berada di rumah, tidak kemana-mana. Sebenarnya kan upaya kita untuk mencegah timbulnya penyakit, upaya karantina itu ada di dalam agama Islam dan itu merupakan sebuah tindakan yang sudah sering dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang ada di dalam lingkungan kita maupun kesehatan diri kita sendiri. Jadi kalau memang kita sakit ya kita tetap berada di tempat itu sambil kita berusaha untuk sembuh dan tidak kemana-mana dengan anggapan bahwa kalau aku sakit, kamu juga harus ikut sakit. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita tidak menjalankan ajaran agama dengan utuh. Selain itu juga kita diminta untuk merawat. Jadi kalau kita melakukan perawatan atau melakukan proses untuk menyembuhkan diri itu sudah merupakan kewajiban kita karena kalau kita sakit kita harus berobat. Nah, kalau berobat ya berobat kepada orang yang memiliki keahlian untuk mengobati. Dalam hal ini adalah dokter dan tenaga medis. Nah, perawatan kita atau upaya kita untuk sembuh itu sebenarnya upaya kita untuk mempertahankan kehidupan dan itu merupakan kewajiban bagi kita untuk belajar tentang kesehatan. Terus selain itu juga kalau misalnya kita sudah terlanjur sakit, terus kemudian terjadi misalnya penurunan fungsi, misalnya kehilangan tangan atau kehilangan kaki atau sudah tidak bisa bergerak. Nah, ini bagaimana caranya agar kita bisa setidak-tidaknya tetap dalam kondisi yang mampu mandiri. Nah, ini yang kita sebut dengan upaya rehabilitasi. Berarti menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan kita menjadi disable atau yang tidak mampu, kemudian dibermampukan. Nah, ini sebenarnya upaya kita untuk menjaga kehidupan, titipan nyawa Allah pada kita, dijaga dengan menjaga kesehatan kita melalui upaya-upaya promotif, upaya-upaya preventif,
Jadi jangan sampai kita sakit. Terus upaya-upaya kuratif, upaya kita untuk sembuh dari sakit dengan berobat, dan upaya-upaya rehabilitatif. Apabila kita sudah terlanjur sakit dan baru sembuh, terus kemudian ada gejala sisa, maka kita melakukan upaya-upaya rehabilitasi agar kita bisa kembali mendekati fungsi kita yang sebelumnya. Nah, selain itu juga kita belajar kedokteran pastinya adalah untuk menjaga keturunan, menjaga nafsat, menjaga apa? Nasab. Nah, kenapa? Kalau ada orang tua yang sehat, ya anaknya pasti bisa sehat juga. Karena anak-anak yang sehat akan dijaga oleh orang tua. Orang tua yang sehat akan mampu menjaga anak-anaknya tetap sehat. Kalau anak-anaknya juga sehat, maka mereka juga bisa menjaga orang tuanya juga tetap sehat. Kenapa? Ya kalau misalnya anaknya sehat berarti dia bisa nyari maem, bisa memberi nafkah atau memberi sedikit bantuan kepada ayah dan ibunya sehingga kemudian nutrisi ayah dan ibunya tetap terjaga tuh misalnya. Selain itu juga kalau ayah dan ibunya sehat, terus kemudian anaknya juga sehat, hubungan antara ayah dan ibunya pun baik, maka garis keturunannya juga akan terlihat dengan baik, hubungan keluarganya juga akan baik. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan itu juga bagian dari upaya kita untuk menjaga kekerabatan dan kekeluargaan kita, karena ketika kita sehat, kita bisa berkunjung, kita bisa aman berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain, karena kita sehat, orang lain juga sehat, semuanya sehat, sehingga kemudian bisa menjaga kondisi lingkungan yang ada, maupun kita sendiri juga tetap bisa menjaga kesehatan bersama. Terus juga perawatan terhadap infertilitas. Jadi sebenarnya kalau ada infertilitas atau kemandulan, baik itu laki maupun perempuan, kalau kita belajar ilmu kedokteran, berarti kita ngerti, oh iki iso dingenekno. Oh ini bisa dibeginikan. Oh kalau ketemu gini berarti terapinya bisa pakai ini. Nah misalnya dua-duanya infertil, tapi yang perempuan maupun yang laki-laki masih bisa diambil tuh contoh sisa-sisa spermanya dengan TESA itu namanya testis extraction, sperm extraction. Jadi kita ambil spermanya diekstrak gitu. Itu bisa diambil dari sperma ayahnya, kita ekstrak, kemudian ovum dari istrinya atau yang perempuan kita ambil, kemudian kita lakukan inseminasi di luar, kemudian kita masukkan lagi ke dalam rahim ibunya, terus kemudian jadilah putra dan putri dari bapak dan ibu tersebut. Nah, jadi sebenarnya upaya kita untuk menjaga keturunan bisa dilakukan dengan ilmu kedokteran yang baik. Selain itu juga untuk merawat anak-anak kita dari perawatan prenatal pada saat hamil. Nah, kalau misalnya hamil, ya gimana? Oh, nutrisinya harus banyak makan vitamin B6 biar nanti tidak terlalu sering muntah. Terus kemudian selama kehamilan atau selama persalinan, menjelang persalinan, oh kalau mau bersalin itu berarti satu, harus hati-hati ketika mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Kan dulu nanas tuh ya, nanas itu juga bisa menyebabkan peningkatan kontraksi rahim. Rumput Fatima itu juga harus hati-hati karena ada beberapa orang tertentu kalau pakai rumput Fatima itu justru malah bleeding kebanyakan. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, maka nanti justru dapat menyebabkan kecelakaan atau akan menjadikan celaka bagi orang lain. Terus selain itu juga postnatal, nanti habis lahir, oh bayi lahir, gimana kita memelihara pusarnya, agar nanti pusarnya pupak terus tidak timbul infeksi. Terus kemudian bagaimana kita memberikan nutrisi pada anaknya, bagaimana cara kita menyusui, agar menyusuinya baik, sehingga kemudian nutrisinya bisa masuk ke dalam anaknya, dan anaknya tumbuh sehat. Ketika anaknya sehat, orang tuanya juga akan menjadi nyaman, dan kemudian kehidupan mereka juga akan lebih baik. Kalau anaknya sehat, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang sehat pula, yang kemudian dapat menjalankan fungsinya sebagai orang dewasa, menjalankan fungsinya dalam society, yang kemudian society-nya juga akan menjadi society yang baik. Selain itu sebenarnya kita belajar kedokteran juga untuk melindungi akal. Jadi bagaimana upaya kita untuk mengurangi stres? Jadi kalau misalnya kita kerja terlalu berlebihan, gimana kita kemudian meredakan stres? Nah, meredakan stres itu bisa dengan psikoterapi. Nah, psikoterapi itu ternyata ada ala barat dan sekarang sedang mulai banyak dikembangkan oleh banyak psikolog-psikolog dari negara-negara Islam dan juga psikolog-psikolog di Indonesia yang mengembangkan psikoterapi berbasis ajaran-ajaran Islam. Itu ada, dan di Unisma juga ada, kita punya Bunda Amelia Daeng Matazu Aziz, itu mendalami tentang psikoterapi
psikoterapi Islam. Jadi bagaimana kita memberikan terapi-terapi psikologis tapi dengan menggunakan prinsip-prinsip keislaman. Terus kemudian bagaimana kita kalau ketemu pasien dengan gila, jadi pasien gila atau mengalami gangguan kejiwaan. Kalau ada gangguan kejiwaan bagaimana cara kita merawat, cara kita memberikan terapi, bagaimana kita melindungi mereka agar kemudian mereka tidak menyelakai orang lain yang akhirnya juga mungkin akhirnya dicelakai orang lain gitu ya. Terus juga bagaimana kalau ada orang itu sampai ketergantungan terhadap alkohol, terhadap obat, atau terhadap macam-macam ya. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melindungi akal, melindungi proses kita berpikir, melindungi otak kita, melindungi pikiran kita, sehingga kemudian kita dapat menjalankan fungsi kita dengan baik. Itu adalah fungsi dari pemeriksaan atau pelaksanaan belajar ilmu kesehatan. Selain itu juga ternyata ilmu kesehatan juga melindungi kesehatan atau kekayaan pribadi, jadi menjaga harta. Kenapa menjaga harta? Kalau kita sehat, berarti kan kita tidak mengeluarkan biaya untuk kesembuhan, untuk berusaha kita sembuh. Jadi biaya medisnya akan berkurang. Terus selain itu juga kalau orang-orangnya sehat, maka produktivitas mereka dalam menghasilkan sesuatu atau upaya produktivitas ekonomi maupun hasil mereka dalam bekerja tentu akan lebih besar daripada orang yang sakit. Oleh sebab itu penting bagi seorang muslim untuk belajar tentang kesehatan sebisa mereka dalam fungsinya mereka. Jadi kalau misalnya saya selaku dokter atau tenaga kesehatan, ya kita akan menjalankan kemampuan kita, fungsi kita sebagai seorang dokter sebaik-baiknya, setinggi-tingginya dengan tetap mempertahankan dan memasukkan karakter-karakter keislaman atau karakter-karakter Islam di dalam setiap kita menjalankan profesi. Sebagai contoh perkenalan aja ya, jadi Indonesia itu di tahun 2014 jumlah penduduknya 246 juta jiwa, lebih sekarang malah mungkin sudah mendekati 270. Dan kita termasuk middle income. Jadi middle income itu artinya kita tuh pendapatannya ada di tengah-tengah. Nah, terus kemudian tingkat urbanisasi kita masih tinggi dan kita itu masih memiliki banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, sekitar 8%. Dan angka harapan hidup kita di tahun 2006 itu ternyata hanya 68 tahun. Dan di angka harapan hidup kita itu menunjukkan derajat kesehatan. Semakin kita, society kita sehat, jadi lingkungan kita sehat, ekonomi kita baik, kemudian sistem kesehatan kita juga baik, terus kemudian perkembangan ilmu dan teknologi, penyediaan layanan kesehatannya tinggi, maka harapan hidup kita itu akan menjadi panjang. Nah, ketika harapan hidup kita itu panjang, berarti dapat diperkirakan bahwa kehidupan kita pun lebih sejahtera, gitu ya. Jadi kalau kita masih 68, sebenarnya kita tuh masih berada di bawah dari beberapa negara-negara di Asia lainnya. Thailand itu sudah 72. Terus Malaysia itu setahu saya masih 71, 70-an, tapi masih sudah kepala 7 semua. Sedangkan Indonesia masih di kepala 6, dari 68. Nah, hal ini menjadi petunjuk bahwa kita sebenarnya di bidang kesehatan masih perlu di-upgrade lagi, ditingkatkan lagi kemampuannya. Jadi, apa sebenarnya definisi sehat dan bagaimana upaya kesehatan kita itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu orang atau keadaan sehat baik itu secara fisik, mental, spiritual. Nah, kalau spiritual ini berarti disitulah fungsi agama ya. Terus kemudian sosial yang kemudian menyebabkan orang tersebut produktif, mampu menghasilkan sesuatu bagi society, bagi lingkungan sosialnya dan secara ekonomi. Berarti orang itu sehat apabila mereka memiliki kesempurnaan, baik itu fisik, mental maupun sosial, tanpa ada hendaya atau adanya hambatan dalam dia melakukan tindakannya. Nah, dari catatan dunia, ternyata Indonesia itu di daerah Asia Tenggara itu penyebab kematian itu paling besar tetap satu, yaitu penyakit jantung. Terus kemudian keganasan, permasalahan pada maternal dan neonatal, kemudian infeksi saluran pernafasan, dan kelainan mental. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang sudah dikontribusikan Islam dalam bidang kesehatan? Ternyata sudah banyak sekali dan ini sudah diketahui, bahkan sudah tinggal di Google search aja peran dari Islam. Bagaimana Islam itu membawa peradaban baru di bidang kedokteran.
Ini sebagai contoh bahwa ada yang namanya Canon of Medicine. Jadi Canon of Medicine ini yang kemudian menjadi dasar ilmu kedokteran barat yang dibuat oleh Ibnu Sina atau Averroes ya. Kalau orang barat menyebutnya sebagai Averroes. Dan di Averroes ini kemudian menjadi dasar untuk ilmu kedokteran di barat. Nah, mereka belajar dari tulisannya Averroes, kemudian mereka mikir, dikembangkan, dipikir lagi, dikembangkan, pikir lagi, dikembangkan, terus sampai sekarang. Sedangkan kita, we stuck. Kita itu tidak dominan mempelajari lagi ilmu-ilmu keislaman yang sudah dicatat di dalam Al-Quran, dalam catatan-catatan di dalam Al-Quran mungkin masih bisa ya. Cuman dari catatan-catatan pemikir-pemikir Islam yang dulu itu kita jarang mengambil kembali. Oleh sebab itu, mari kita ambil, mari kita gali, mari kita kembangkan lagi terkait dengan kesehatan berdasarkan persepsi Islam dari pemikir ya, pemikir-pemikir Islam dari zaman-zaman awal di tahun 800 atau 600 Masehi atau bahkan di tahun 1000. Ya, jadi 1000 Masehi ini seperti pada Ibnu Sina. Terus kemudian bagaimana kita itu sebenarnya Islam itu sudah ngajarin untuk selalu curious, untuk selalu mencari tahu. Bahkan mata ini digambar dulu. Nah, setelah digambar terus kemudian ditunjukkan sarafnya, kemudian ada korneanya, ada bagian putihnya, skleranya. Ini sudah digambar dari tahun 1000 Masehi. Nah, sekarang kita sudah belajar bahwa mata itu mengandung sel-sel perifer ya. Jadi ada yang namanya sel-sel perisit ya, sel-sel yang kecil-kecil gitu itu yang melapisi daerah mata yang ternyata itu dapat mempertahankan keseimbangan penglihatan kita. Sehingga kalau perisitnya rusak, sel-sel permukaan matanya rusak, kemudian kita jadi kabur, nggak bisa lihat. Nah ini semakin berkembangnya ilmu teknologi terkait dengan kedokteran, maka sebenarnya ilmu kita, ilmu yang bisa kita baca atau kita cari itu juga seharusnya semakin banyak. Terus juga banyak ya buku-buku sama yang sudah mengambil tentang sisi kedokteran dan sisi kesehatan. Terus bagaimana dulu itu diajarin cara ngambil darah. Jadi ngambil darah ini pada gambar yang agak ini ya. Jadi ambil darah itu bisa dari daerah vena-vena di daerah sini, kemudian dari kepala kalau bayi, terus kemudian dari daerah dari siku gitu ya. Terus kemudian juga misalnya ngambil dari dorsal, dari dinding di sini nih nanti ada pembuluh darah, ada di mana saja kita bisa mengambil darah. Itu bisa dilakukan. Terus juga ada penelitian-penelitian yang sekarang itu didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam. Contohnya berpuasa. Jadi berpuasa itu ternyata memiliki efek yang baik pada penurunan resiko obesitas, menurunkan resiko penyakit jantung koroner, karena dia memperbaiki resting heart rate. Jadi kalau kita puasa, maka pada saat kita istirahat, maka heart rate kita itu menjadi lebih teratur. Pada saat kita beraktivitas pun, heart rate kita pun menjadi lebih tertata. Selain itu juga liver kita jadi lebih sehat, kemudian lemak-lemaknya juga kemudian akan lebih tertata, ukuran size-nya yang semula besar gitu ya, terus kemudian dengan adanya puasa, lipolisis ini akan menginduksi terjadinya yang kita sebut sebagai autofagi. Autofagi itu proses di mana sel itu kemudian belajar untuk membersihkan dirinya sendiri. Nah, ketika dia membersihkan dirinya sendiri, maka fungsi dari sel akan menjadi lebih baik, sehingga kemudian integrasi fungsi jaringan, fungsi organnya juga akan membaik pula. Terus di bidang kesehatan mental, itu sekarang banyak ya, jadi bagaimana dikembangkan tentang psikoterapi berbasis Islam, terus kemudian bagaimana kita menganalisa kepribadian, menilai, membawa nilai-nilai Islam untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi bagaimana biar kita nggak terlalu stres, terus kemudian bagaimana kita menyeimbangkan inner, jadi konflik pribadi internal kita sehingga kemudian kita bisa make peace with ourselves. Nah, ini bisa diambil dari kajian-kajian di dalam Al-Qur'an dan hadis.
Dan masih banyak lagi, kalau saya tulis di sini tidak selesai nanti ya. Tapi prinsipnya bahwa there are things that we can learn from the past. Jadi kita bisa belajar dari masa lalu tentang kejayaan Islam di masa lalu. Tidak hanya belajar, tapi artinya kita bisa take back, kita bisa ngambil kembali kejayaan itu apabila kita mau belajar, apabila kita willing to learn, kita mau curious, kita mau cari tahu gitu ya. Terus kemudian kita mau berpikir bahwa kalau ada seperti ini, ada hal begini yang berubah, itu kira-kira nanti apa yang akan terjadi atau perubahan apa yang akan muncul. Nah, disitulah letak perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi ilmu dan teknologi yang berkembang itu akan memudahkan kita untuk belajar, menyebabkan kita untuk lebih bisa mencari tahu. Tapi teknologi juga membawa kita kepada hal yang buruk, yaitu apa? Males. Kenapa kok males? Dulu kalau tidak ada handphone, kita itu nginget namanya nomor telepon rumah, nomor telepon bapak ibu kita, nomor telepon pacar, suami, anak, dan semua itu kita ingat. Kenapa? Karena kalau enggak kita nggak bisa telepon. Tapi sekarang yang diingat tuh paling nomor kita sendiri. Kenapa? Tinggal dimasukkan di dalam kontak, selesai deh. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kita juga harus hati-hati bahwa teknologi yang ada dapat membuai proses kita berpikir sehingga kemudian kita menjadi malas untuk menganalisa. Padahal kalau kita mau berkembang, kita mau tumbuh, mau besar, maka kita harus banyak belajar. Nah, kesehatan merupakan salah satu cara untuk berdakwah, beramal, memberikan ilmu ilmiah ya, sehingga kemudian dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu, sekarang ya, nilai-nilai Islam ini dibawa dalam pelayanan. Di dalam pelayanan kesehatan yang kemudian dapat mempengaruhi atau merubah tata cara kita memberikan pelayanan kesehatan sehingga kemudian kita masuk di dalam era kedokteran Islam yang diimplementasikan di dalam memberikan pelayanan di rumah sakit. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan ini? Ya pastinya kita membutuhkan dua hal. Nomor satu, kita harus memiliki sumber dayanya, yaitu manusianya, dokternya, perawatnya, bidannya, ahli gizinya, bahkan satpamnya itu harus memiliki karakter yang profesional dalam pekerjaannya. Nah, dan selain memiliki profesional dalam pekerjaannya, juga memiliki karakter Islam yang kuat, yang sidik, amanah, fatonah, tablik, ya. Hal seperti itu dimiliki, sehingga kemudian pada saat mereka bekerja, mereka menunjukkan karakter keislamannya dalam bidang kesehatan. Jadi ketika dia menjalankan profesinya di bidang kesehatan, karakter itu muncul. Selain itu juga sekarang sudah mulai berkembang setting tempat pelayanan kesehatan, misalnya dari praktek klinik atau rumah sakit, yang memiliki sarana prasarana yang memadai dan memiliki sentuhan-sentuhan keagamaan. Jadi ada tempat sholat, terus kemudian ada arah kiblatnya, terus kemudian dikasih peralatan posisi kamar mandi dan semua itu ditata agar kemudian tidak mudah najis gitu ya. Jadi najisnya bisa cepat dibersihkan, terus kemudian kalau wudhu dan sebagainya juga akan lebih baik gitu. Itu contoh pelayanan kesehatan yang sekarang sudah mulai dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pelayanan kesehatan baik itu oleh dokter itu sudah mulai ada diinfus ya, sudah dikasih masukan-masukan atau sudah dikasih karakter-karakter terkait dengan Islam dalam memberikan pelayanan dan rumah sakitnya pun mulai memiliki karakter tersebut. Nah, sentuhan-sentuhan spiritual keagamaan dalam bentuk zikir atau doa itu akan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik karena memberikan ketenangan, percaya diri, jadi memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dan menimbulkan harapan bagi yang sakit. Jadi hope is the best medicine, itu ya katanya ya. Jadi meningkatkan harapan bahwa aku bisa sembuh, I can be cured, bahwa aku bisa sembuh, aku bisa disembuhkan dan penyakitku bisa aku kalahkan. Itu penting ketika kita memberikan pelayanan kesehatan. Karena kalau misalnya dokternya tidak percaya dia bisa membantu kesembuhan dan sedangkan orang pasiennya sendiri tidak yakin bahwa dia bisa sembuh, it's gonna be difficult gitu ya.
Nah, jadi bagaimana kita menjalankan kegiatan-kegiatan, bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai Islam tersebut di dalam praktek di rumah sakit atau di dalam praktek kita sebagai pemberi layanan kesehatan maupun kedokteran. Jadi misalnya di front office gitu, ketemu pasien monggo, "Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu?" Apa gitu ya. Terus kemudian di bagian masuk juga sama. Jadi kemudian misalnya, terbiasa menyampaikan terima kasih, alhamdulillah, seperti itu ya, ada masukan-masukan terkait dengan budaya Islam yang baik, dalam bertegur sapa atau menjalin silaturahmi, misalnya pada saat pasien ada di perawatan atau dalam memperkenalkan diri. Jadi misalnya, gimana, apakah kalau kenalan harus salaman atau boleh begini atau gimana? Ini adalah sebuah pembentukan karakter yang nanti akan penting bagi setiap individu pada saat dia bekerja. Terus juga, eee, dimasukkan juga di dalam kegiatan-kegiatan misalnya tindakan medis sebelum mulai nyuntik bismillah misalnya, atau kemudian diberikan doa agar cepat sembuh. Nah, kemudian ada semacam mudinnya ya. Jadi di rumah sakit itu sekarang ada mudinnya. RSI Unisma sudah mulai membawa ke arah sana. Jadi sudah menuju ke rumah sakit Islam yang benar-benar Islami. Jadi sudah ditata, bagaimana tempat tidurnya itu, penataan di dalam ruangan itu yang dapat memudahkan pasien untuk sholat atau penunggu pasien untuk sholat, terus kemudian ada tempat untuk Al-Qur'an, kemudian ada, alat-alat sholat, terus kemudian mengajarkan tentang bagaimana berwudu kalau memang perlu bertayamum gitu ya. Terus kemudian membimbing pada saat, berdoa. Jadi misalnya ada dokternya datang, kemudian mudirnya juga ikut. Nah, jadi mudir rumah sakit gitu ya. Nah, itu yang kemudian memberikan, pelayanan terkait dengan keagamaan kepada individu yang sedang sakit. Nah, ini nanti dapat membantu dalam menguatkan, pasien agar dia memiliki keinginan untuk sembuh dan segera, sehat. Terus pada saat pasien pulang itu juga gimana caranya kita membawa diri, menjalankan, pelayanan kesehatan itu yang tetap berbasis kesehatan dan keislaman. Prinsipnya bahwa, sekarang belajar keilmuannya itu penting, tapi kemudian jangan lupa untuk membawa keilmuan ini dalam kebiasaan sehari-hari sebagai seorang dokter atau sebagai pemberi layanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga kemudian nilai-nilai Islam ini tetap terintegrasikan dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan kedokteran, di mana sarana rumah sakitnya menjadi sarana rumah sakit yang mendukung untuk menjalankan ibadah, terus kemudian pimpinan rumah sakitnya dan stafnya, semua sumber daya manusia yang ada di dalam rumah sakit tersebut itu memiliki nilai-nilai Islami dalam menjalankan pekerjaannya, termasuk sifat karakternya ya, ya bertanggung jawab, amanah, terus kemudian jujur ya, terus kemudian bisa dipercaya, terus kemudian juga menjalankan nilai-nilai Islam ini dalam memberikan pelayanan atau perawatan kepada pasien di rumah sakit. Jadi prinsipnya pada kajian diniyah kontemporer kali ini, saya hanya ingin mengajak kita semua kembali bahwa kesehatan itu bukan sesuatu yang bisa lepas begitu saja dari nilai-nilai agama. Begitu juga ketika kita mau beragama, kalau kita tidak memiliki kesehatan yang baik, maka, eee, afdolnya itu jadi kurang gitu ya. Oleh sebab itu, mari kita menjaga kesehatan kita, mari kita belajar tentang kesehatan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, dan kemudian kita implementasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada dan ajaran-ajaran Islam dalam hadis itu dalam kehidupan kita dan dalam kita menjalankan upaya kita untuk tetap sehat. Jadi itu adalah kajian diniyah hari ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, pagi dan semoga tetap sehat selalu. Sampai bertemu lagi di acara yang lain dari Pesantren Ainul Yakin Universitas Islam Malang.